Selamat malam pemirsa, selamat datang di program Cerdas Hukum, sebuah talk show yang membahas sejumlah kasus real. Di episode kali ini saya Egit Hapsari bersama praktisi hukum Alvin Lim akan membahas kasus jual nama berujung pidana. Pemirsa, berbagai cara ditempuh oleh pelaku usaha dalam menyikapi persaingan bisnis. Salah satunya meminjam nama perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari peluang bisnis yang ada meski rawan tindak kriminalitas. Sebelum kita mulai dialog, kita saksikan tayangan berikut. Praktik sewa maupun pinjam perusahaan sering dijumpai dalam dunia bisnis. Hal ini dilakukan untuk keperluan tender dengan perusahaan plat merah, ekspor-impor maupun untuk hubungan bisnis lainnya. Bahkan dalam sebuah forum jual beli ada beberapa pihak yang menawarkan layanan pinjam CV hingga PT dengan kesepakatan khusus. Namun patut diwaspadai, praktik pinjam pakai nama badan usaha dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti kasus yang menjerat Didik Wicaksono. Didik sebagai direktur PT ASH tersandung masalah hukum karena meminjamkan perusahaannya kepada pihak ketiga untuk pengiriman barang dari supplier. Namun dari pelaksanaannya terjadi tunggakan pembayaran sebesar 4 miliar rupiah dari pihak ketiga kepada supplier. Karena kesepakatan menggunakan nama perusahaan milik Didik, maka dirinya lah yang terseret hingga ke meja hijau. Didik dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan atau penggelapan. Akibatnya Didik pun sempat mendekam di balik jeruji besi. Pemirsa, malam ini telah hadir narasumber kami, Bapak Didik Wicaksono selaku pemilik dari PT ASH. Pak Didik, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Selamat malam juga saya sampaikan kepada praktisi hukum kita, Bapak Alvin Lim. Sehat Pak ya? Ya, selamat malam Bu, sehat. Baik. Nah pemirsa, kita akan langsung mulai dialog soal kasus ini. Mungkin saya bertanya dulu kepada Pak Didik. Pak Didik mungkin bisa diceritakan kepada kami terlebih dahulu bagaimana kronologi kasus ini sehingga yang menyebabkan Bapak Didik ini ditahan. Jadi ceritanya kronologisnya itu tahun 2015. Saya diperkenalkan sama orang yang bernama J sama R. Nah, dia punya usaha, dia bekerja di suatu perusahaan. Dan di perusahaan itu dia sebagai marketing dan manajer marketing untuk menjual barang-barang pembuat coklat. Nah, setelah itu saya dikenalkan sama mereka bilang punya customer yang akan membeli bahan baku itu. Nah, dibilang kamu boleh pinjam PT-nya untuk sebagai trading. Jadi beli dari PT J untuk ke PT saya dulu, baru ke customer. Keuntungan sebagai bisnis. Oke, lantas bagaimana akhirnya bisa terdeteksi ada kesalahan dalam proses pembayaran ya? Jadi waktu sudah berjalan 1 atau 2 PO dikirim ke PT J, pembayaran dari si customer, dia bernama si Eriko ini, dia itu membayar dengan baik. Setelah berikutnya dia akan suruh buka PO sebanyak mungkin ke PT J supaya dikirim ke tempat si Eriko. Gitu. Jadi supaya barangnya dia ambil semua ke si Pak Eriko itu. Di saat PO keberapa nih akhirnya pembayarannya mulai tersendat? Di PO keempat atau kelima. Yang kedua, 1, 2, 3 tuh lancar pembayarannya. Yang ketiga tersendat, lama-lama tidak bisa kebayar sama dia ke PT saya. Tapi akhirnya PT penjualnya ini atau pengirimnya ini sempat melakukan penagihan, Pak? Ya, sempat nagihin ke kantor saya. Saya bilang, saya tidak terima barangnya, saya nggak ada barang saya. Ini saya cuma sebagai perantara, karena PT saya dipakai sama J sama R ini. Supaya barangnya ini dikirim lewat PT saya, terus langsung dikirim ke tempat Pak Eriko. Oke, dan sampai akhirnya ini tidak ada proses pelunasan? Ya, benar, tidak ada proses pelunasan. Jadi, waktu saya ditagih sama PT J, saya tagih lagi ke Pak Eriko. Dan sebelumnya itu saya juga belum pernah ketemu sama Pak Eriko sama sekali. Karena perantaranya PT si R sama si J. Gitu. Jadi semua pakai perantara. Jadi saya tidak betul ketemu sama Pak Eriko. Oke, tapi kemudian yang terseret pidana ini hanya Pak Didik saja. Sedangkan Pak Eriko ini kemana? Itu DPO, karena yang dipakai perusahaan saya dan direkturnya kebetulan saya langsung. Jadi saya harus bertanggung jawab untuk barang yang tidak saya terima itu.
Oke, jadi sampai saat ini status Eriko sendiri masih DPO ya, dan Pak Didik satu-satunya orang yang terseret hukum. Iya, saya yang status hukum karena di hukum itu saya dibilang ikut serta. Padahal saya tidak tahu tuh Eriko kayak gimana, dan saya tidak tahu Eriko tuh di mana juga. Baik, saya akan bertanya dulu kepada Pak Alvin selaku kuasa hukum dari Pak Didik. Pak Didik, ini kan salah satu memang pihak yang terlibat ya. Namun kenapa akhirnya satu-satunya juga yang terseret hukum, sedangkan pihak-pihak lain ini tidak terseret pidana sama sekali? Mengapa bisa begitu, Pak? Ya, jadi di dalam proses hukum ya diatur dalam KUHP. Jadi polisi itu atau penyidik itu atau kejaksaan mereka berwenang untuk penggabungan kasus atau pemisahan kasus. Jadi misalnya ada kasus penipuan, 4 orang terduga tersangka, bisa aja sama polisi itu di split berkas namanya. Jadi masing-masing diadilin terpisah bisa, atau bisa juga digabungkan. 4 orang ini kalau dia lihat, wah ini kejadiannya sama, objeknya sama, ya kan, gabungin aja jadi satu. Nah, kewenangan itu diatur dalam KUHP menjadi kewenangan penyidik. Jadi tergantung penyidiknya, mau proses dulu si A. Ya di situ, padahal semestinya Eriko juga ada di sini karena mungkin polisi berpikir orangnya lagi DPO nih. Jadi yang ada dulu aja saya proses. Nah, itu kita bicara kewenangan di situ. Baik, oke pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kami memiliki sejumlah infografis mengenai beberapa risiko yang dapat terjadi apabila Anda meminjamkan nama PT atau CV ke orang lain di mana Anda berstatus sebagai pemegang saham atau direksi. Berikut beberapa risiko yang dapat terjadi yang telah dihimpun oleh tim riset iNews. Risiko pertama, apabila pihak yang meminjam nama perusahaan merusak reputasi nama perseroan, maka dapat merugikan reputasi nama perseroan itu sendiri. Berikutnya, meski Anda mengenal si peminjam dengan baik, namun jika terjadi masalah hukum, maka Anda sebagai pemegang saham atau direksi yang akan dimintai pertanggungjawaban, sebab dalam akta pendirian yang legal adalah nama Anda. Risiko selanjutnya, meminjamkan bendera perusahaan ke pihak lain dapat berpotensi melawan hukum karena pihak peminjam bisa saja menggunakan cara tersebut untuk melakukan perbuatan korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Dan terakhir, apabila ada masalah hukum antara pemilik perusahaan dan peminjam, maka perikatan pinjam pakai itu berlaku internal antara pemilik perseroan dan peminjam meskipun dinyatakan legal oleh pengadilan, namun hal tersebut tidak relevan bagi penegak hukum maupun pihak ketiga. Baik, saya kembali ke Pak Didik. Pak Didik, melihat kasus ini, Anda satu-satunya orang yang terseret dan harus menanggung akibatnya. Bagaimana Anda menanggapi hal ini dan apa upaya hukum yang Bapak jalani? Jadi upaya hukum yang saya jalanin, pertama, giro yang dari si Eriko itu, saya sudah laporkan sebagai penipuan ke polisi. Dan saat itu tidak ada tindak lanjutnya. Baik, saya tanya lagi ke Pak Alvin. Kalau Pak Alvin selama mendampingi kasus yang dialami Pak Didik ini, apa saja kejanggalan yang Pak Alvin temukan? Karena kan Pak Didik juga sempat berinteraksi dengan 3 saksi lain. Apakah saksi ini tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur pidana? Jadi kalau saya lihat dari kasus Pak Didik ini ya, ada beberapa kejanggalan memang di dalam proses penyidikan. Tetapi karena saya tidak pernah mendampingi dalam proses penyidikan, itu baru terkuak di proses persidangan. Karena di persidangan itu kita periksa materi dari sebuah perkara, disitulah baru kebongkar di situ. Salah satunya adalah adanya oknum penyidik. Jadi penyidik sama atasan penyidik itu membuat yang namanya BAP palsu. BAP palsu di mana isinya dari BAP tersebut saksi dari pihak pelapor 3 orang mengakui itu mereka nggak pernah bilang seperti itu, satu. Kedua, seluruh saksi dari pelapor itu 3 orang, pelapor dan saksinya bilang itu bukan tanda tangan mereka. Mereka nggak pernah menandatanganin. Ya, jadi disinilah ada oknum yang memalsukan berita acara penyidikan. Di mana kalau ini terkuak sebelumnya, semestinya perkara ini nggak bisa naik. Karena kenapa? Perkara itu ketika dia masuk ke penuntutan dan pengadilan, berdasarkan berkas perkara dari penyidikan di kepolisian. Jadi kalau berkasnya itu palsu, ya kan, pengadilan tidak bisa menyidangkan berdasarkan berkas palsu. Gitu. Baik, jadi ada kejanggalan dan menurut Pak Alvin ini ada ketidakadilan selama proses hukum.
Bukan ketidakadilan, tetapi ada oknum yang bermain. Oknum yang bermain ya, bisa Ya. di-highlight di situ ya, oknum ya. Betul. Baik, pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan penelusuran pihak yang biasa menggunakan nama perusahaan orang lain untuk memperoleh tender. Tetaplah bersama kami di Cerdas Hukum.